terjadi yang tidak masuk di akal. Cuman saya nahan cerita. Tapi itu kayaknya masih wajar untuk disampaikan. Lagi jalan tiba-tiba saya itu melihat ke bawah belatung. Di jalanan? Saat ini tuh seperti itu. Dan itu jalan ke kiri, ke kanan, lurus, penuh dengan belatung. Ada yang naik dari kakinya segini, ya, belatungnya itu. Ketemu dengan seseorang. Ada yang darahnya menghitam, itu menghitam. Ternyata itu orang suka minuman keras. Dari darah dagingnya tumbuh dari harta yang haram. Dan itu yang saya lihat apa? Api. Kayak seperti saya ngalamin di sana yang orang dijeburi yang di api unggun itu tuh. Seperti itu. Jadi sampai sekarang tuh connect seperti itu. Ada sinar dalam hatinya itu. Itu bisa menyilaukan para jin itu. Nah, itu yang suka zikir kolbu. Ada yang sampai sinarnya ke sini, ada gitu ya. Dan itu pas dilihat itu ada yang Allahu Akbar. Huruf badannya itu huruf. Apalagi yang Quran 30 juz. Itu hafal sampai sinarnya meliputi sampai ke kaki-kaki. Yang nggak sombong ya. Hafal Quran 30 juz dia tidak sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Mang Agus, pesan di balik misteri. Pemirsa, seperti biasa saya telah ditemani bersama Ustadz Ridwan Barsa. Mungkin pemirsa pernah ingat kisah tentang mati surinya Pak Ustadz selama 4 jam. Sebelum bercerita atau sebelum kita tanya kepada Pak Ustadz, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, di episode sebelumnya kan pernah tuh Pak Ustadz mengalami mati suri selama 4 jam. Jadi apa dampaknya setelah itu selama mati suri itu Pak Ustadz? Oke, dampaknya sampai sekarang ya? Iya betul Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para penonton, sahabat pesan di balik misteri dimanapun berada, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sholawat serta salam senantiasa selalu tercurah kepada baginda Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tema kali ini ada netizen yang bilang, bahkan ada anak pengajian itu setelah meninggal dunia 4 jam, apakah ada dampak seperti itu? Sebenarnya ini sudah saya berikan kabar ya kalau ke anak-anak pengajian. Jadi kalau menanyakan dampak setelah itu sangat ada sekali. Sangat ada sekali, dan itu pun ada yang harus dibuka, ada yang harus dirahasiakan. Karena tidak baik gitu ya. Oke, dampaknya seperti apa? Jadi dampaknya ini sampai saat ini, setelah mengalami di sana, ketika pertama mengalami sholat Jumat di satu masjid, sedang keadaan menunduk sambil mendengarkan khotib Jumat, nah sambil berzikir. Pas ketika saya buka, itu kan
semangatnya khutbah itu tinggi sambil seperti teriak-teriak gitu ya. Sambil teriak-teriak gitu. Pas saya melihat itu sampai begini nih. Tuh, saya tuh sampai begini. Karena yang saya lihat bajunya compang-camping. Padahal kan sebelumnya sudah salaman, kita juga udah gitu kan. Nah itu pakainya jubah putih, tapi ketika melihat kok ini compang-camping. Nah itu timbul di pikiran saya, apakah saya salah melihat atau gimana? Sampai begini-begini mata. Ya, dikucek-kucek ya. Kucek-kucek mata, tetap nggak berubah. Gitu. Lidahnya segini. Masya Allah. Makanya saya bilang, ini siapa nih yang ceramah ini? Gitu ya, khutbah ini. Kok seperti ini gitu. Dan sampai saat ini selalu seperti ada yang memberitahu. Itu katanya pakaian takwanya dia. Itu aslinya pakaian takwanya dia. Kenapa dia lidahnya seperti itu? Dia punya sifat merasa dirinya paling benar. Nah, dari situ saya berpikir bolak-balik, kenapa saya jadi beginilah itu ya. Soalnya kalau ada juga yang nanya, apakah bagaimana cara mempelajari kebatinan? Wah, kata saya, itu ada yang nanya seperti itu. Itu sudah pensiun saya. Jadi masalah kanuragan, kebatinan itu udah saya lalui gitu. Sekarang tuh justru saya tuh pingin konsentrasi mengabulkan atau mengerjakan apa yang diinginkan oleh Allah saja gitu selama 24 jam, dan saya olah sampai saat ini terus seperti itu. Nah, cuman pas pengalaman pertama ketika setelah itu sampai saat ini seperti itu, Bang Agus. Nah, kemudian kadang-kadang seperti itu, jadi kadang-kadang suka terjadi yang tidak masuk di akal. Cuman saya nahan cerita. Tapi itu kayaknya masih wajar untuk disampaikan. Lagi jalan tiba-tiba saya itu melihat ke bawah belatung. Di jalanan. Saat ini tuh seperti itu. Dan itu jalan ke kiri, ke kanan, lurus, penuh dengan belatung. Ada yang naik dari kakinya segini, ya, belatungnya itu. Nah itu juga dikasih tahu juga bahwa itu adalah riba. Dan feeling saya ini sedunia, jalanan itu penuh dengan belatung. Gitu ya, penuh dengan belatung. Apakah mungkin dengan hadis Rasulullah bahwa akhir zaman itu riba akan makmur? Tapi saya rasa berhubungan. Ribanya ini makmur, bahkan dimakmurin, dan umat-umatku akan kena asap-asapnya. Apakah ini? Gitu. Tapi itu jelas yang ngasih tahu itu adalah riba. Tuh sampai saat ini seperti itulah kejadiannya itu. Kemudian ketemu dengan seseorang, ada yang darahnya menghitam sini, itu menghitam. Ternyata itu orang suka minuman keras. Dari darah dagingnya tumbuh dari harta yang haram. Dan itu yang saya lihat api. Kayak seperti saya ngalamin di sana yang orang dijeburi yang di api unggun itu tuh. Seperti itu. Jadi sampai sekarang tuh connect seperti itu. Makanya saya tuh cara menyampaikannya kepada mereka itu, saya deketin, kalau orang yang kenal saya deketin, saya ajak ngobrol, gitu ya. Dan tanpa menceritakan bahwa saya mengalami seperti ini loh, kamu itu seperti ini. Nah itu yang tidak boleh. Terkecuali dia berdua pingin, mungkin pasti akan saya buka. Gitu. Kalau berdua ngobrol pasti saya akan buka seperti apanya gitu. Kalau dia yang minta. Gitu. Tapi kalau saya paling menyampaikannya dari segi ceramah, melalui ceramah atau berdakwah. Dan tidak menunjuk orangnya itu, enggak. Jadi kayak tukar pikiran sambil santai, enggak
niatnya mau menjurus ke situ, tapi kita di bawah santai gitu. Bawah santai nanti lari-larinya ke situ. Itu lari, cuman itu teknik kita sendiri lah. Itu teknik kita sendiri. Ya, alhamdulillah berhasil gitu. Jadi pas kita ngobrol kita menyampaikan tentang masalah bahayanya haram atau apa, suka minuman begini, suka begini orang-orang kata saya itu. Padahal menunjuknya tadi. Ntar dia bilang sendiri, itu saya banget Pak Ustadz. Itu. Jadi bukan kita yang ini, jadi harus ada yang dirahasiakan karena itu aib. Gitu ya, ada yang harus dibuka, harus ada dirahasiakan. Nah, itu tentang masalah dampak itu sampai saat ini, sampai detik ini masih connect. Makanya saya itu sekarang ada yang datang ke rumah, ada yang ikut mengaji ya, terus ke keluarga. Selalu saya kasih tahu. Misalkan saya mau ceramah nih, kadang saya mau lihat dulu nih, ada yang pakai Pak Haji, pakai peci haji, gitu, peci haji. Akhirnya saya, Assalamualaikum Pak Haji. Pak Ustadz, saya mau belum haji, tapi saya lihat tuh pakai topi haji. Tuh, padahal dia belum haji, tapi jadi saya bilang Pak Haji, saya belum haji. Udah Pak Haji. Nah, saya selalu dikasih tahu dia rajin karena sholat Jumat nggak pernah kelewat, orangnya merendah, selalu seperti itu. Tuh, ya mungkin karena itu pahalanya haji ya. Jadi saya melihatnya itu dia pakai peci haji. Ada juga yang orang ini soleh, tapi dagingnya itu kecowek-cowek ya, yang kelihatan kayak bekas cambukan, bekas bacokan kayak seperti itu. Tapi pakai peci. Yang lebih ini lagi guru ngaji itu. Tapi saya nggak bongkar. Nah, ternyata ketika diselidiki, dia pengajar ilmu tajwid. Dan dia mengatakan hadis Rasulullah ketika membaca Al-Quran tidak dengan panjang pendeknya, maka dia akan berdosa besar. Akhirnya ada masyarakat yang sedang belajar ngaji itu pada mundur di depan mata saya juga. Itu bukan nyata seperti ini gitu. Jadi itu mundur. Kenapa? Pas saya tanya, saya sendiri yang nanya. Ibu-ibu, Bi, ini orang Sunda nih. Bi, lain diajar ngaos kemarin teh Bi. Nah ini tuh pakai bahasa Sunda tuh. Ibu bukannya belajar ngaji, ya kenapa nggak ngaji sekarang? Itu kan lagi ngaji, apalagi datang bulan gitu. Wah, males katanya baca Quran. Kalau panjang pendeknya salah, dosa. Daripada dosa mendingan nggak usah. Jawabannya tuh. Makanya kepada pengajar Quran, yang ngajar ngaji, hati-hati juga. Sedangkan Al-Quran ini baru niat belajar pun itu sudah mendapatkan pahala, sudah mendapatkan kebaikan baru niat belajar. Apalagi kalau sudah membaca, membacanya satu huruf, kata Rasulullah SAW itu mendapatkan 10 kebaikan dari satu huruf tuh. Nah apalagi yang jiwa belajar itu salahnya pun dapat pahala, salahnya. Jangan memponis gitu. Jadi orang pantas. Hadis itu emang khusus untuk orang yang sudah memahami ilmu tajwid. Kemudian bacaannya dimain-mainkan. Yang pendek dipajangin, yang panjang padahal sudah bisa membacanya dan sudah tahu ilmu tajwid. Bekas cambukan bagus. Luka-luka. Gitu kayak borok, luka-luka kayak borok, kayak bekas di ini kan gitu. Kayak borok. Itu sampai saat ini saya sih nggak merasa lelah ya. Tapi apakah ini harus apakah ini jadi harus ambil hikmahnya saya sendiri dan saya apakah harus menyampaikan ini? Tapi nggak mungkin. Akhirnya saya berniat, Bismillah deh ya Allah. Saya mau berniat saya nyampaikan ini aja deh.
seperti itu. Tapi dengan secara rahasia. Gitu, enggak dibongkar ya. Nanti ketahuan, nanti sayanya yang kena. Nanti sayanya yang dosa, misalkan kamu ini akan masuk neraka nih kalau mati sekarang. Oh, nggak bisa. Kita tetap harus membawanya, kemudian mendidiknya agar bajunya itu asalnya compang-camping jadi rapi, asalnya luka-luka jadi bersih, sembuh. Asalnya lidahnya begini, ada yang panjang sampai ke tanah. Tukang fitnah itu, panjang sampai ke tanah itu, gapui gitu, sambil jalan tuh, sampai ke belakang kayak kalau di belakang jadi ekor kali itu, makan ke bawah gitu, jalan itu, geser. Itu tukang fitnah. Makanya sampai saat ini tuh connected dan nggak bisa bilang apa-apa. Saya bilang, ya Allah, kenapa saya jadi begini ya Allah? Bukan mimpi, asli sampai saat ini. Bukan mimpi, itu asli dan sampai saat ini. Cuman ya mungkin saya suruh menyampaikan orang si A ini, misalkan saya harus berusaha mendekati. Ini saya harus berusaha mendekati agar dia rapih kembali tanpa menyenggol si A ini pernah berbuat A, B, C enggak. Gitu. Terkecuali dia mau datang ke rumah, pingin dibongkar, kita ngobrol santai lah. Insya Allah. Seperti itu Mas Agus. Dampaknya, enggak panjang lebar. Jadi setelah mengalami 4 jam. Yang orang lain mungkin seperti kelihatan biasa, tapi di mata Ustadz orang itu kalau yang istilahnya apa, orang sering fitnah, akhirnya sampai ke tanah. Lidahnya itu menjular ke tanah. Tapi kalau ulama yang bersih, nih, ya ada sinar dalam hatinya itu, itu bisa menyilaukan para jin itu. Nah itu yang suka zikir kolbu. Ada yang sampai sinarnya ke sini, ada gitu ya. Dan itu pas dilihat itu ada yang Allahu Akbar. Huruf itu. Badannya itu huruf. Apalagi yang Quran 30 juz. Itu hafal sampai sinarnya meliputi sampai ke kaki-kaki. Yang nggak sombong ya. Hafal Quran 30 juz dia tidak sombong. Itu nih yang banyak ya, yang sinarnya itu sampai ke kaki seluruhnya. Ahli sedekah. Hafal Quran 30 juz. Ahli zikir. Ahli puasa. Itu sinar semuanya. Asalkan tidak sombong tadi ya. Asalkan semuanya hanya karena Allah. Billahi ta'ala. Nah itu. Sampai saat ini seperti bintang-bintang. Kalau malam seperti bintang-bintang gitu, cilak-cilak gitu ya. Nah itu cuma lihat di darat. Itu apalagi kalau di kegelapan jelas banget tuh. Iya. Siang aja sinarnya mengalahkan terangan ini, mengalahkan terangnya yang ada di bumi ini gitu. Seperti itu. Nah sinar itu ternyata dari kalam-kalam Allah itu. Itu yang saya lihat sampai saat ini. Gitu sampai saat ini. Ada lagi nggak yang ditanyakan? Begini Pak Ustadz, yang tadi itu cukup menarik, melihat seperti di jalan-jalan belatung, terus kan melihat orang itu, apakah orang itu memang meriba, apa memang kan belatung gitu ya? Iya, jadi dia kalau naik ke orangnya sampai belatungan semua, itu memang dia makan uang riba itu, gitu. Jadi naik tuh, jadi dari jalan itu naik dia. Jalan mah jalan biasa gitu. Cuman seperti itulah kejadian. Wallahu a'lam bil nuradis, cuman yang dilihat oleh saya itu seperti itu. Dan selalu ada yang memberikan tahu di sini tuh. Sampai sana berikan tahu dia itu makan riba. Nah, kalau sudah ada seperti itu, saya tuh melihat nih kenal apa enggak gitu. Kenal apa enggak. Kalau misalkan ada di masjid, saya pas bagian saya misalkan ceramah, pasti saya bahas itu. Bahas itu gitu, maksudnya supaya lepas itunya itu. Menurut pandangan Ustadz, riba sampai sekarang itu
menurut pandangan mata batin Pak Ustadz nih yang tadi diceritakan, apakah memang kelihatannya sekarang begitu juga? Masih. Masya. Bukan Indonesia, bumi. Hampir menyeluruh. Bumi itu makanya kalau bicara pingin berhenti bencana, ilangin belatung itu. Kalau pingin berhenti bencana, ilangin belatung itu. Ya minimal di kampung lah. Karena Kampung sudah kita, kayak menjambul. sedikitnya kan? beginilah. Berbuat baiknya 70% aja. Ada kebaikan 70% aja. Mungkin yang ribanya atau kemaksiatannya 30% masih di bawah ya. Bencana nggak bakal datang. Cuma 30% ini ya pelan-pelan aja dihabisin gitu, pelan-pelan. Seperti itu. Sampai saat ini seperti itu. Makanya saya membuat satu program. Yang program ini sedang saya jalankan itu untuk kemakmuran umat-umat muslim yang kurang mampu gitu ya. Dan program ini sampai saat ini belum berjalan. Dan itu sebenarnya untuk menangkis itu semua. Tapi sampai saat ini ya mudah-mudahan suatu saat saya ketemu dengan donatur lah ya. Gitu ya donatur atau bukan donatur ya. Bila perlu dengan ini kan program pemerintah nih. Keinginan saya ingin membuka semuanya, dan itu hasil salat tahajud juga untuk menghilangkan itu semua gitu. Karena awalnya itu juga masih keluarga lah ya. Saya larang untuk jangan minjam yang ribet, ternyata dia minjam seperti itu, akhirnya kena gitu. Hanya saya kasih nasihat dan saya bebaskan itu semua gitu. Iya. Gitu. Program itu pun masih ada di sini. Itu untuk menghindar itu semua. Ya mudah-mudahan suatu saat nanti Allah meridhoi. Yang penting saya tidak berhenti berjuang untuk selalu mengingatkan bahwa ayolah kita beriman bertakwa kepada Allah dengan yang sesungguh-sungguhnya takwa gitu. Ya semua ulama pun mengajaknya seperti itu. Gitu ya. Dan hormati para ulama kita yang betul-betul bersih ya, yang benar-benar bersih itu. Karena kacaunya satu ini juga orang sudah tidak percaya sama ulama, itu membahayakan juga. Itu membahayakan, dicemplungin semua nanti ke tempat dia asli. Ada yang bertanya begini, Pak Ustadz, semua pemimpin itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bagaimana Pak Ustadz? Saya sendiri sebagai guru ngaji orang kampung lah saya, Ustadz kampung. Memahami itu semua. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lisankan, apa yang kita perbuat harus berani bertanggung jawab. Ulama itu memang harus seperti itu. Ya semua ulama pasti seperti itu. Nggak mungkin enggak. Kalau ingin lebih tegasnya lagi seperti ini. Apa yang saya ajarkan, yakni patuh sama Allah. Sholat 5 waktu tepat waktu. Kerjakan dengan karena Allah. Ikuti Nabi Muhammad sebagai contoh. Ya. Kemudian melakukannya mereka itu. Semuanya bukan karena Pak Ustadz. Tapi dia betul-betul melaksanakannya karena Allah. Saya juga gak mau dia sholat karena saya. Siapa kita kan? Karena Allah. Menjalankan sunnahnya, sedekahnya, seluruhnya masuk ke kategori ke syariat Islamnya. Full masuk. Nilainya 100. Kalau dia nanti masuk neraka, maka saya siap jadi tumbalnya, Mas. Dan mungkin seluruh ulama seperti itu. Cuman saya minta dipertegaskan dia, jadi saya tegaskan sekarang. Kalau kata saya, patuh sama Allah, kerjakan dengan karena Allah, seluruh ibadah. Apa yang diinginkan oleh Allah, kerjakan. Gitu ya. Kemudian ada sunnah Rasulullah. Kemudian dikerjakan, tahu-tahu masuk neraka. Saya siap jadi ganti. Aman kan? Demi Allah, saya siap akan menggantinya. Tapi harus sesuai yang saya ajarkan. Dan bukan karena saya, harus karena Allah. Tetapi kalau kata saya, jangan menghina orang.
Tahu-tahu dia menghina. Saya nggak mau tanggung jawab karena itu bukan pelajaran saya. Jangan kemudian sholatnya bukan karena Allah, misalkan karena mertua atau karena ada anak gadis misalkan, ayahnya jadi rajin sholat. Oh enggak, saya nggak mau tanggung jawab, nggak mau. Termasuk mata batin. Di dalam Quran Rasulullah nggak mau jadi penjaganya. Saya sendiri nggak mau menjadi penjaganya. Karena yang saya ajarkan itu adalah syariat Islam murni. Seperti itu. Jadi kalau yang kata saya A, dikerjakan dia A sesuai dengan syariat Islam, sholatnya tepat waktu, mengerjakannya dengan karena Allah, kemudian sunnah Rasulnya juga iya. Semuanya itu betul-betul dikerjakan semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah, tidak mengharapkan apapun juga, sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian dia masuk neraka, maka saya yang ngacung bahwa dia adalah murid saya. Angkat biar saya jadi gantinya. Demi Allah saya siap bertanggung jawab. Ini mungkin saya perwakilan dari seluruh ulama. Emang semua ulama pasti begitu, cuman tadi ada yang minta dipertegas gitu ya. Semua ulama pasti, karena seorang pemimpin itu pasti akan ditanya. Nanti kita akan kupas pemimpin di dalam Islam. Kita kupas habis nanti. Insya Allah ya. Nah, itu sajalah. Mungkin cukup. Nah, kenapa saya berani mengucapkan seperti itu? Karena sampai saat ini saya connect apa yang sudah dialami di alam kubur sampai saat ini connect. Dan saya berani untuk bertanggung jawab karena kalau yang melakukan tadi sampai sinarnya muncul, saya berani tanggung jawab. Gitu sampai muncul itu udah aman. Saat ini juga kan ada anak pengajian kita meninggal 6 orang kan, semuanya mengucapkan la ilaha illallah. Nggak ada yang lidahnya lepas dari itu. 6-6-nya la ilaha illallah. Bahkan ada yang betulin tempat tidurnya, minta maaf ke orang sekampung. Saya mau pulang, istrinya ditelepon suruh pulang, anaknya di Amerika telepon, pulang nak, ada hajatan di rumah. Hajatan apaan ya? Pokoknya datang rame entar di rumah. Disaksiin oleh 3 kiai sampai nangis kayaknya. Karena beramanat dia belum pada nyampe, ke pembantunya bilang, Pak Kiai saya mohon maaf bila mana ada kesalahan saya dan juga ke Mbak, tolong bilangin anak istri saya sudah mau pulang. Amanat saya cuma sedikit. Patuhi apa yang diinginkan oleh Allah. Sesuai yang saya ajarkan itu. Rajin bersedekah. Peluk bantal kayak tidur aja. La ilaha illallah. Tetap nggak ada jeritan-jeritan. Ada 6 orang. Gimana saya nggak begitu tambah yakin coba. Udah situ ada cukup lah. Insya Allah cukup. Bagi para penonton juga. Ini ada beberapa yang bertanya. Jadi yang saya ajarkan itu bukannya bikin bingung orang. Saya mengharapkan masyarakat ini tidak untuk bingung, jangan melihat dari segi yang tidak masuk akalnya. Tapi suka bertanya yang sudah di luar dari logika, seperti kemarin pertanyaan-pertanyaan ada yang kenapa Allah menciptakan? Gitu ya. Ada pertanyaan itu. Kalau dibahas secara umum, Allah menciptakan. Kenapa Allah menciptakan? Nah ini pasti penciptaannya itu ciptaan bumi. Kita jawab secara umum. Allah menciptakan kita hanya disuruh untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gitu. Kenapa harus ibadah? Itu nanti itu pertanyaan itu akan terus begitu. Terus naik. Kenapa Allah menciptakan bumi? Apa warna yang seperti itu akan bisa membingungkan masyarakat. Sebenarnya simpel aja. Jangan melampaui batas, jangan banyak nanya, jangan banyak debat, gitu ya. Kalau sudah dijawab cukup saja. Karena sekarang kalau saya balikan, siapa yang bicara dalam hati Anda? Emang sudah kenal mulutnya? Apa sudah melihat wujudnya? Suaranya ada di sini. Kalau dibelah memang ada mulutnya di situ. Kalau mau bertanya melebihi batas, kenali dulu itu siapa. Kan bisa aja, tapi itu akhirnya tidak mencerminkan hasilnya, itu nggak dapat kalau seperti itu. Makanya ada satu pelajaran orang yang ditempeleng. Sakit, kenapa bisa sakit? Nah jadi kalau pelajaran seperti ini, dia akan muter di otak itu. Nggak selesai-selesai. Hanya terikat dengan begitu aja.
apa namanya, pelajaran-pelajaran seperti itu bisa membingungkan masyarakat gitu, Mas. Ya. Sekali lagi kalau saya kan cuman ya dulu aja saya dibilang Ustadz tuh nggak mau sebenarnya. Saya juga dari dulu karena tanggung jawabnya itu besar, tapi sekarang sekarang udah nggak ketahan ya akhirnya saya terima apa yang mungkin itu amanah, jadi saya harus bisa menjaga betul-betul gitu ya sampai saat ini. Oke, mungkin ada satu apa namanya ya, satu perumpamaan. Perumpamaan kita minum dulu lah. Iya, Haus juga ya. Iya. Kita minum dulu. Para netizen juga penonton dimanapun berada, saya sampaikan ini untuk membantu mudah-mudahan yang memiliki penyakit, baik penyakit lahiriah atau khususnya penyakit gaib. Banyak yang ingin bertanya nomornya nggak ada gitu ya, padahal itu ada di deskripsi. Tapi kalau misalkan menginginkan kesusahan, hubungin saja nomor saya pribadi di 0822 4974 3738. Insya Allah. Ada nanya harganya berapa, kita seikhlasnya aja. Karena kalau ditarif khawatirkan kurang efektif lah gitu. Jadi ada Al-Fatihahnya, ada doa-doa yang lain lah seperti itu. Jadi kalau prinsip lah itu ya, prinsip saya itu. Walaupun tidak punya saya sedekahkan. Gitu Mas Agus. Tadi sampai mana ya? Kita perumpamaan ya. Nah, perumpamaan orang yang menciptakan handphone, tentu dia lebih tahu keadaan handphone. Handphone itu ada larangan, ada anjuran, tata cara. Nah, kemudian ada larangan karena dia lebih mengetahui, yang menciptakan itu lebih mengetahui gitu. Maka handphone tidak boleh kena air. Ya, ada larangan. Kalau perumpamaan seperti itu kan sangat logika sekali. Atau menciptakan mobil, atau menciptakan apapun juga. Dan lebih bagusnya kalau mau bertanya handphone itu seperti apa, nanya sama penciptanya. Gitu kan, itu lebih efektif. Pasti dia akan dijelaskan secara mendetail karena dia yang menciptakannya. Nah, berikut kita ini adalah ciptaan yang diciptakan oleh Allah. Maka Allah memberikan ada anjuran, ada perintah, ada larangan. Karena apa? Kan beliau penciptanya kita. Makanya kita diarahkan agar tidak rusak. Karena kalau kita membangkang apa yang sudah dilarang oleh si pencipta handphone, handphone dimasukin ke air, kan mati, rusak. Nah, berikut kita pun seperti itu. Kalau kita membangkang, ada petunjuk juga tadi. Ada petunjuk-petunjuknya itu, yang larangan, yang kita membangkang, ya rusak kitanya. Nah, itulah tanda kasih sayang Allah dan tanda-tanda kekuasaan Allah agar kita mengetahui tentang namanya kekuatan, namanya kekuasaan. Menciptakan bumi, adanya pohon, coba petik daunnya aja, atau sabet pakai lidi, itu pun sudah mengadakan kerusakan muka bumi karena itu kan milik Allah ya. Nah, setelah ada daun jatuh, coba tempelkan seperti semula, jangan ada bekas, seperti semula nempel lagi. Mampu apa enggak? Tidak mampu. Nah, itulah kan namanya ketidakberdayaan kita dengan Sang Pencipta yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apapun bisa diciptakan. Jadi jangan melampaui batas, lebih baik perhatikan. Karena kalau ngejar ke situ nanti ujung-ujungnya bisa repot. Akhirnya kita malah terperosok karena nanti jatuhnya melampaui batas. Kita yang umum aja, yang bisa kita kerjakan, yang bikin kita bahagia telah melaksanakannya. Selanjutnya tentang masalah rahasia Allah, nggak usah dibongkar-bongkar.
Nabi Musa aja pengen tahu wujudnya Allah, apa yang terjadinya. Gunungnya ditelan bumi bisa meletus, bisa hancur. Nah itu sajalah yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan nggak? Kayaknya cukup. Ya kalau cukup kita tutup saja. Pemirsa, ya itu yang telah banyak dialami dampak dari mati suri itu ya. Pemirsa jangan lupa sekali lagi untuk like dan share subscribe-nya di YouTube podcast kami, Pesan di Balik Misteri. Jangan lupa kesuksesan dan keselamatan ada di tangan kita sendiri, bukan di tangan orang lain. Saya Mang Agus dan Pak Ustadz Ridwan banyak-banyak terima kasih yang telah mendukung podcast kami. Mudah-mudahan dengan like dan share-nya menjadikan amal jariah buat pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Pak Ustadz. wabarakatuh.